Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuwajahah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian tafsir Al-Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 63 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa id akhadna ay wadhkur lanutura sira ya Muhammad. Ceritanya dalam ayat ini Gusti kita, junjungan kita Nabi Agung jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah agar menutur, artinya menjelaskan, menerangkan kepada umatnya, menceritakan kisah-kisah zaman dulu, zamannya Nabi Musa, zamannya Bani Israel. Ini artinya apa? Kita perlu belajar sejarah. Sejarahnya umat-umat dahulu tuh gimana? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan mau'idhah, mendapatkan pelajaran dari umat-umat zaman dahulu. Maka Rasulullah didhawuhi Allah, wadhkur, nutura sira ya Muhammad, id akhadna, dalem tetkalane ngalap sapa ingsun Allah. Id akhadna, dalem tetkalane ngalap. Tahu ngalap nggih? Ngalap itu mundut. Jadi mengambil suatu ikatan. Id akhadna, dalem tetkalane ngalap sapa ingsun Allah misaqakum ing janji ira kabeh. Misaqakum ing janji ira kabeh Bani Israil. Zaman Nabiullah Musa, Bani Israel yaitu auladi Yakub, dari keturunan Nabi Yakub dikenal dengan apa? Kaum Bani Israel.
Mereka itu dikasih kitab oleh Allah, yaitu kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu dituangkan perintah-perintahnya Allah, larangan-larangan Allah, agar mereka hidupnya ini mendapatkan petunjuk. Nah, mereka sudah berjanji siap. Nggih Gusti, kula purun nampi janji niku. Nah, ceritanya Bani Israel nih dikasih tahu oleh Nabi Musa. Yang diberi kitab Taurat tuh pertama Nabi Musa, kemudian diteruskan, di-share gitu loh. Diteruskan kepada umatnya. Nah, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini umat-umat zaman Rasulullah di Madinah, di Mekah itu banyak Bani Israel, ada banyak orang Yahudi juga. Mereka supaya tahu sejarahnya zaman dulu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyebutkan ini, menerangkan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na gitu, wa rafa'na kale temen-temen ngangkat sapa ingsun Allah, waqat rafa'na. Ceritanya zaman dulu, zamannya Nabiullah Musa, Bani Israel itu suka menyimpan. Gangge-gangge kalau didhawuhi, tapi enggak kepanggih. Ora gelem ngamalno, kitab Taurat dicuekin. Dikasih dawuh suruh sholat, enggak mau sholat. Suruh poso, enggak mau poso. Pokoknya perintah-perintahnya Allah tuh diterjang, enggak diamalkan. Padahal mereka sudah janji. Janji nggih Gusti sami'na. Tapi mereka suka menyimpang, sami'na wa asoina. Ini sejarah zaman dulu. Banyak orang-orang Bani Israel itu enggak mau melakukan perintahnya Allah yang dituangkan dalam kitab Taurat. Akhirnya apa? Allah ngangkat gunung, wa rafa'na. Hale teman-teman ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ing dalem dhuwur ira kabeh. Sira kabeh Bani Israel. Atura ing gunung Tur itu diangkat, dijebol dari akarnya. Gunung itu terbang melayang-layang di atas mereka. Nah, di Mesir itu itu gunung nggak seperti di kita ini. Di Indonesia misalnya kita lihat Gunung Muria itu nggih. Di sana kan ada pohon-pohonannya yang rindang, ada tumbuh-tumbuhannya. Tapi kalau di Arab sana, di Mesir, rata-rata di Arab tuh gunung tuh batu raksasa. Jadi kalau kamu sampai Mekah, insya Allah nggih, satu saat kita semoga bisa sampai Mekah, sampai Madinah, sowan Rasulullah di Yaman, di Mesir, zaman dulu zaman Nabi Musa di Mesir. Itu gunungnya batu. Ini gunung diangkat oleh Allah. Dari akar-akarnya dijebol gitu loh. Wa rafa'na fauqakumut tur. Ya Allah. Zaman dulu gitu. Kalau orang berdosa, maksiat, enggak mau melaksanakan perintah Allah, langsung diancam, dituruni azab oleh Allah. Zaman dulu gitu. Sekarang kan beda. Zamannya umat Rasulullah tuh banyak syafaat. Paling gunung tuh hanya batuk-batuk tok. Hanya dehem-dehem tok, nanti baru terbang itu debu-debunya. Laharnya ada banjir, pasir, malah jadi subur tanahnya. Jadi rahmat itu kalau ada gunung batok itu jadi rahmat. Sekitarnya jadi subur. Ini pasirnya jadi bisa untuk bangunan. Rahmatan itu. Jadi rahmat. Zaman dulu enggak hanya batok, itu gunung langsung diangkat oleh Allah. Wa rafa'na fauqakumut tur. Khudhu padha ngalapo sira kabeh.
ma ing perkara atainakum kang wis paring sapa ingsun Allah ing ma kum ing sira kabeh, yaitu perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang dituangkan dalam kitab Taurat. Yang dituangkan dalam Taurat tuh langsung diperintah mereka, ayo ambil itu. Kitab yang saya berikan pada kamu itu ambil, amalkan maksudnya. Khudhu ma atainakum bikuwatin, kelawan sungguh. Bikuwatin kelawan sungguh. Artinya apa? Mereka zaman dulu orang kalau berdosa nggak mau melaksanakan perintah Allah, nggak mau menjauhi larangan Allah, langsung Allah menurunkan adab. Mereka diancam, ayo ambil itu apa yang sudah saya berikan pada kalian dengan sungguh. Jo nggangge tok, nggangge tok ora gelem nglakoni. Wayahe salat ora ndang salat, ijeh dolanan terus. Yutupan mulu ya Allah. Ini zaman dulu langsung diancam. Sekarang enggak nih ya Allah. Alhamdulillah zamannya Rasulullah ini, syafaatnya Rasulullah diturunkan terus. Umatnya ditolong Gusti Allah. Enggak langsung dituruni adab yang berat. Enggak langsung dihabisi. Zaman dulu orang nggak mau taat langsung dihabisi. Fir'aun, kemudian tentaranya langsung dilep. Habis. Zaman dulu gitu. Nah ini orang-orang yang ya taat, ya maksiat, ini diancam. Nah ini ceritanya orang Bani Israel itu gangge sami'na tapi wa asoina. Akhirnya Allah mengangkat gunung, itu di atas mereka terbang, langsung disuruh mengerjakan. Ayo khudhu ma atainakum bikuwah. Apa yang sudah saya berikan pada kalian, yang saya tuangkan dalam Taurat itu, ayo ambil, laksanakan dengan sungguh gitu loh. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh. Wadhkuru ilinga, maksudnya iling dingamalno. Orang mau eling-eling tok tapi ora gelem nglakoni. Ini wadhkuru. Wadhkuru lan padha ilinga sapa sira kabeh ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma atainakum. Yaitu yang ada dalam Taurat, yang dituangkan oleh Allah dalam kitab Taurat, supaya kamu ilingi diamalno, dilakoni. Jadi umat-umat dahulu semua dikasih pedoman hidup. Orang hidup ini kan supaya selamat, supaya tidak tersesat oleh bisik-bisikan setan, oleh rayuan-rayuan nafsu. Maka Allah akhirnya memberi pedoman. Nah, zaman Nabi Dawud dikasih kitab Zabur. Nabi Musa dikasih kitab Taurat. Nabi Isa dikasih kitab Injil. Nah, sekarang zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih Al-Quran. Nah, kitab-kitab ini sebagai pedoman hidup. Allah yang memberi lewat para rasulnya, para nabinya, supaya orang hidup ini nanti selamat sampai ke surga lagi, gitu loh. Karena kita ini aslinya mbah kita, Mbah Adam, Ibu Hawa, Mbah Hawa, asli penduduk surga. So, anak cucunya juga akan dikembalikan ke surga lagi. Yang mau, sing gelem-gelem tok. Nah, akhirnya Allah mendatangkan para nabi, para rasul, dan memberi buku petunjuk, pedoman hidup. Nah, ini zaman Nabi Musa, Bani Israel dikasih Taurat itu. Ayo khudhu ma atainakum bikuwah. Ambil itu kitab Taurat, amalkan. Wadhkuru ma fihi.
lan ilinga sira kabeh, eling terus dilakoni apa yang ada dalam ma'atainakum. Wadhkuru lan ilinga sapa sira kabeh Bani Israil ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma'atainakum, yaitu yang dituangkan dalam kitab Taurat. Perintah-perintahnya Allah apa? Amalkan. Larangannya apa? Jauhi. Jangan diterjang. Zaman sekarang ini zamannya umatnya akhir zaman, umatnya Rasulullah. Dikasih kitab Al-Quran. Ya ayo, ambil tuh Al-Quran. Amalkan. Dawuh-dawuhnya Allah, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu apa? Diamalkan semampunya. Larangannya apa? Dijauhi. Kalau larangan total, sekecil apapun hindari itu larangan Allah. Tapi kalau perintah semampunya. Allah enggak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kamu nggak kuat sholat sambil berdiri, ya sambil duduk lah. Kuatnya gimana? Awaknya lagi loro, nyut-nyut, nggak kuat berdiri, jatuh kalau berdiri, keliyang-keliyang, ya sambil duduk. Nggak kuat sambil duduk ya, sambil rebahan, sambil turunan. Begitu seterusnya. Pokoknya tidak dipaksa untuk melakukan perintah semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau larangan, sekecil apapun hindari. Jangan sampai kita itu melanggar atau menerjang larangannya Allah. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. La'alakum supaya sira kabeh tattaqun iku padha takwa. Takwa sapa sira kabeh. Takwa itu imtisalul awamir wastinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ben selamat itu loh. So nek akhirat itu ada dua tempat. Wong sing ora gelem takwa, kafir, gak iman, gak Islam, gak ihsan, terus kafir. Senengane nuruti nafsu, sakarepe dhewe. Sok dicawisi jahim. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wong sing tagha, wong sing kafir, ra gelem iman. Terus senengane urip ning donya iki nuruti nafsu. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sok nang akhirat dicawisi neraka jahim. Wong sing taat wedi Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wong sing takwa wedi Allah, gelem nahan nafsu, enggak nuruti kesenangane nafsu, dicawisi jannah, swarga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka di sini Allah berfirman la'alakum tattaqun, supaya sira kabeh tattaqun iku padha takwa sapa sira kabeh. Semoga kita selalu ditolong oleh Allah, diberi apa nggih bisa takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Amin Allahumma amin. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum.